Musafir hiduplah ke negeri sejahtera. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara ke anak-anak. Selamat berjumpa kembali di dalam tajuk renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Saya Pendeta Aam, senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu sekalipun secara online di dalam tajuk renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Bapak Ibu, hari ini kita sudah memasuki hari ke-20 di bulan Agustus. Saya selalu mengingatkan di mana posisi kita sudah sampai di mana perjalanan kita. Karena sekarang ini Bapak Ibu, waktu kita itu begitu mahal ya. Dari sehari ke sehari, bahkan sebenarnya dari jam ke jam, dari menit ke menit, detik ke detik. Hidup kita itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu, pada renungan malam di tanggal 20 Agustus ini, kita akan bersama-sama mengangkat tema yaitu iman dan ketaatan. Adapun pembacaan Alkitabnya nanti kita akan membaca dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 12. Sebelum kita membaca bagian Alkitab tersebut, mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merendahkan diri, kami mengucap syukur pada malam ini bersama keluarga. Kami tetap ada dalam perlindungan, ada dalam penyertaan, bahkan kecukupan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, sebelum kami beristirahat, membaringkan diri di tempat peristirahatan kami, kami terlebih dahulu ingin mempersekutukan diri dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kami sungguh berharga bagi kami. Tuhan kiranya senantiasa menaungi kami, Tuhan melindungi kami, bahkan Tuhan terus menuntun kami. Melalui pemberitaan firman saat ini, kami sungguh merindukan tuntunan Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan akan selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hamba-Mu, kiranya Engkau urapi, kuduskan pikiran serta ucapannya, agar apapun yang disampaikan pada saat ini bukan kehendak manusia semata, tetapi tuntunan Tuhan mengarahkan untuk menyatakan firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagian ini. Ibrani 11 ayat 8 dan seterusnya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walau usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya.
Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, minggu lalu pada hari Minggu, bagi Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian di gereja atau mengikuti rekaman atau siaran streaming ya, siaran langsung dari gereja, mungkin masih mengingat tema renungan kita di gereja, yaitu iman yang membenarkan. Dan bagian Alkitab yang kita baca waktu itu adalah diambil dari Injil Markus, ya. Injil Markus pasal yang ke-7 yang mengkisahkan tentang perempuan dari Sirophenisia. Injil Matius ya. Injil Matius yang kita baca pada minggu lalu yang menceritakan tentang seorang perempuan Sirophenisia. Bapak Ibu, dari apa yang kita dalami waktu itu, ya, Matius pasal 15, kita melihat ada seorang perempuan disebut oleh Yesus, "Hai ibu, besar imanmu." Kita sudah melihat kenapa iman si ibu itu disebut besar. Karena melalui imannya itu, Bapak Ibu, apa yang dikehendaki oleh si ibu, yaitu kesembuhan untuk anak perempuan yang dicintainya, yang waktu itu kerasukan roh jahat, bisa sembuh. Nah, Bapak Ibu, iman begitu berarti bagi kehidupan orang percaya ya. Dan hari ini Bapak Ibu menegaskan dan semakin mendalami arti iman bagi hidup kita. Tajuk renungan malam kita diberi tema yaitu iman dan ketaatan. Sekarang kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Bapak Ibu pasti sangat familiar dengan nama Abraham ya. Abraham seringkali disebut sebagai bapak orang beriman. Abraham juga sering disebut sebagai orang yang bisa diidolakan, bisa dicontoh, dijadikan oleh kita bersama sebagai role model kehidupan iman. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana Abraham di dalam mengaplikasikan kehidupan imannya, terlebih dahulu saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali melihat arti iman seperti yang kita bicarakan pada hari Minggu yang lalu. Ini juga diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dan kedua. Apa yang dikatakan tentang iman di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, iman adalah dasar bagi segala pengharapan. Banyak orang tidak terlalu optimis dengan pengharapan. Karena pengharapan itu adalah sesuatu yang belum pasti. Tapi hari ini kita diingatkan oleh surat Ibrani bahwa dengan iman kita bisa menempatkan segala harapan kita. Kemudian, kenapa kita juga sering tidak terlalu optimis dengan harapan? Karena harapan
belum bisa menjadi bukti. Hari ini penulis Ibrani juga tadi mengatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu diharapkan Bapak Ibu, dengan iman itulah kita memiliki optimisme akan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, iman adalah sesuatu yang memang tidak nampak, tidak bisa diraba, tidak bisa kelihatan. Tapi iman itu ada. Iman itu ada di dalam hati kita. Karena itu, orang yang beriman, dia percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan. Orang yang beriman, dia percaya dengan sesuatu yang menurut orang lain belum nyata. Karena dia berangkat dari hatinya. Sebaliknya, kalau kita ragu-ragu, kalau kita tidak punya kepastian, jangan berbicara soal iman. Kita bisa saja bergereja, kita bisa saja berdoa senantiasa, kita bisa saja memuji Tuhan, haleluya dan sebagainya. Tapi kalau kita selalu ragu-ragu, kurang percaya kepada Tuhan, maka tidak ada artinya iman, saudara. Nah, lalu bagaimana sekarang kita memahami iman lebih dalam? Kalau minggu yang lalu di hari Minggu, kita sudah diperkenalkan melalui pengalaman seorang perempuan Kanaan atau perempuan Siro-Fenisia. Kenapa dia dikatakan besar imannya? Karena dia memiliki beberapa ciri. Pertama, karakter. Ya. Dari karakter ini ada 4 hal. Dia rendah hati, dia tabah dalam terpa, dia mengenali dan mengimani Tuhan, dia menghargai karunia dan berkat Tuhan. Melalui kerendahan hatinya, dia mengimplementasikan dalam sikap, yaitu untuk tidak mempertahankan harga diri di hadapan Tuhan. Ya, untuk Tuhan, dia berani melebur harga diri. Sekalipun ia tidak dipedulikan oleh Tuhan Yesus, sekalipun ia tidak segera tolong, ya, dan sekalipun ia disebut hampir sejajar dengan anjing, tapi ia terus berjuang dengan imannya. Kemudian dia juga tadi tahan dalam terpa, bertahan dalam cerca dan luka, senista anjing pun. Dia mengenali dan mengimani Tuhan. Karena itulah ketika mendengar Yesus ada, dia mencari dan percaya. Kemudian ia menghargai karunia dan berkat Tuhan, serta mengimplementasikannya bersyukur, sekalipun untuk senilai rempah-rempah. Ia percaya bahwa itu berharga. Nah, sekarang kita akan belajar dari Abraham. Tadi dari Alkitab, kita sudah mempelajari bagaimana kesaksian Ibrani tentang, atau kesaksian surat Ibrani tentang Abraham melalui Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Ada 4 hal setidak-tidaknya yang bisa kita dalami di sini, sehingga kita akan tahu kenapa Abraham disebut bapak orang beriman. Nah, apa yang menjadikan Abraham unggul, ya, excellent di dalam imannya. Bapak Ibu, ada 4 hal yang bisa kita garis bawahi dari kesaksian surat Ibrani ini tentang Abraham. Yang pertama, Bapak Ibu, bisa kita lihat dari ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya.
lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Jadi, Abraham disebut beriman pertama karena ia hidupnya menjawab panggilan Allah. Demi panggilan Allah, ia siap meninggalkan segala sesuatu yang sudah dimiliki, segala sesuatu yang mungkin selama ini telah menjamin kehidupannya, harta benda, sanak famili di Ur Kasdim. Tapi ketika Tuhan mengatakan, berangkat, pergi, Abraham meninggalkan kampung halamannya. Untuk apa? Untuk menjawab panggilan Tuhan. Jadi, menjawab panggilan Tuhan, ciri iman Abraham yang pertama, di situ dia siap pergi dan meninggalkan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang menjadi ciri iman Abraham ada di ayat 9. Orang beriman itu adalah siap menghadapi kehidupan di perantauan, di tanah asing. Dikatakan demikian, karena iman ia diam di tengah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah, orang beriman itu tak ubahnya seperti orang perantau. Kalau lagu bahasa Sunda ada nyanyian, enunya bareka mana tatangga hanya lempang, nu di jugjug gedong raja hayang kanggon senang. Kalau bahasa Indonesianya, hai musafir mau kemana? Ya, Bapak Ibu, itu menggambarkan bahwa orang percaya itu diandaikan seperti musafir, seperti orang yang sedang berkelana. Berjalan, ia ada di perantauan. Bapak Ibu, hidup di perantauan itu bukan hidup yang mengejar kemapanan. Hidup di perantauan itu bukan hidup yang kemudian mengharapkan segalanya cukup. Tapi di tulisan ini disebutkan bagaikan hidup di dalam kemah. Artinya yang harus siap kembali untuk terus berjalan di dalam segala keterbatasan. Orang beriman tujuan hidupnya bukan memperkuat diri, memperkaya diri, atau menjadikan langkah-langkahnya berhenti di satu tempat dan saat. Tapi ia harus senantiasa mengikuti perjalanan. Perjalanan dari siapa? Perjalanan yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, bisa dilihat di ayat 10. Dikatakan demikian. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bapak Ibu, Abraham sebagai manusia biasa, pasti ia mempunyai harapan dan cita-cita. Ia pasti mempunyai keinginan besar. Tapi dia tahu bahwa dia juga manusia yang lemah. Dia sebagai orang yang sudah berumah tangga ingin punya anak. Nah, tapi dia tahu sadar sebagai manusia waktu itu usianya sudah tua. Ia 100 tahun, sedangkan Sarai hanya selisihnya 10 tahun. Tapi ia yakin bahwa janji Allah yang akan memberi keturunan seperti
pasir di laut, bintang di langit, ia yakini akan terjadi. Karena apa? Karena ia hidup bukan dengan pikiran rasio manusia semata, tetapi ia percaya akan perjanjian dengan Tuhan. Orang beriman, orang yang hidup di dalam janji Allah. Dan yang keempat, bisa kita lihat di ayat 11. Di sana dikatakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ya, ada janji keturunan yang terus didengar oleh Abraham. Dan perjanjian itulah yang terus diikuti. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari pengalaman Abraham itu kita bisa melihat beberapa hal yang penting. Saya ulangi ya. Yang pertama, orang beriman itu orang yang siap mendengar firman Tuhan dan hidup mentaati panggilan Tuhan. Yang kedua, orang beriman itu orang yang siap hidup seperti di tanah asing, di perantauan. Artinya dia tidak membangun semata-mata kesenangan diri, kepuasan diri, bahwa itu diterima karena berkat Allah, harus disyukuri. Tapi dia juga harus siap terus mendengar perintah Allah. Dia berjalan, dia tahu ubahnya seperti orang yang berkemah sebagai perantau atau musafir. Yang ketiga, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Ia yakin bahwa ia akan sampai di suatu tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang keempat tadi, sekalipun ia sudah katakan tidak mempunyai harapan untuk punya keturunan, ia tetap yakin akan janji Tuhan. Jadi orang beriman itu hidup karena janji Tuhan. Nah, di ayat 12 dikatakan, itulah sebabnya maka dari satu orang yaitu Abraham, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Semoga apa yang dialami Abraham itu juga bisa menjadi satu pegangan bagi kita. Di tengah segala pengalaman hidup yang berat, mari Bapak Ibu kita yakini bahwa sebagai orang Kristen, kita itu selain harus beriman, juga harus taat sebagai implementasi dari iman. Mari kita belajar kepada Abraham. Iman kita nyatakan sebagai realitas pemenuhan panggilan. Iman kita nyatakan sebagai kesiapan diri kita hidup tak ubahnya seperti perantau. Dan yang ketiga, iman adalah hidup yang percaya akan janji-janji Tuhan. Jadi hidup beriman itu hidup mewujudkan janji Tuhan. Dan yang terakhir, iman yang menjadikan yang mustahil menjadi mungkin, seperti dikatakan di ayat 11. Tuhan kiranya selalu menolong Bapak Ibu Saudara di dalam segala tantangan, perjuangan, dan bahkan harus berkorban di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, mari kita kembali
mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, seberapa jauh yang kami alami dalam persekutuan malam ini, sungguh menyadarkan kami bahwa kami hidup tidak sendiri, tetapi Tuhan hadir bagi kami. Kehadiran Tuhan lebih dalam memberi kepastian bagi kami. Engkau akan selalu menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada kami. Bahkan kami boleh meyakini Engkau yang selalu berjalan di depan menuntun kami, menyemangati di saat kami beraktivitas, dan Engkau bahkan ada di belakang untuk menopang tatkala kami lemah. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan malam ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri persekutuan kami dengan Tuhan, melalui renungan malam, kami juga ingin tetap menyandarkan segala harapan kami. Bila malam ini kami beristirahat, Tuhan, kiranya kekuatan Tuhan saja menaungi kami, keluarga. Berilah istirahat yang baik kepada kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bahkan wabah corona yang saat ini masih terus menghantui kehidupan manusia. Tuhan, kami juga ingin mendoakan seluruh keluarga-keluarga jemaat Tuhan, khususnya di GKP Jemaat Cimahi dan umumnya seluruh umat Tuhan di muka bumi ini. Lindungilah kami ya Tuhan, biarlah kami tetap diberi pikiran yang terang, hati yang jernih di dalam menjalani kehidupan di saat-saat sulit ini. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Teristimewa kami juga ingin mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kesesakan, baik itu karena sakit dan penyakit yang diderita oleh para usia lanjut, atau bahkan yang muda harus menjalani penyakit dan rasa sakit. Tapi juga Tuhan, orang yang kesesakan karena krisis ekonomi, kiranya Tuhan juga hadir menopang kehidupan jemaat Tuhan ini. Tuhan, lindungilah mereka. Secara khusus kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang masih harus bergelut di dalam segala
kesesakan karena penyakit. Kami menyerahkan Ibu Kurniati Sairun, kami menyerahkan Ibu Endang Parwestri, kami juga menyerahkan Bapak Herman Tarigan, juga para orang tua yang lain. Berikan keteguhan iman agar di dalam penderitaan mereka tetap boleh menatap kepada Tuhan. Engkau memang Tuhan menjanjikan keselamatan, tapi hidup iman kami harus dipenuhi dalam berbagai dinamika. Iman harus dinyatakan dalam ketaatan kepada panggilan, menghadapi hidup di perantauan yang membawa kami ketidakjelasan, ketidakpastian, bahkan mungkin kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan. Hidup beriman adalah hidup yang berada dalam janji Tuhan. Dan hidup orang beriman, hidup yang harus percaya akan kemustahilan bisa menjadi mungkin. Tuhan, mampukan kami bisa teguh di dalam iman kepada Tuhan. Kami juga mendoakan gereja Tuhan, khususnya GKP Cimahi dan umumnya gereja Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Biarlah Tuhan pakai gereja Tuhan untuk selalu mampu berkarya di dalam keadaan apapun. Melalui karya-karyanya, persekutuan boleh dinyatakan, pelayanan-pelayanan diakonal boleh dirasakan, bahkan kesaksian yang bisa dilihat dari kehidupan gereja. Tuhan, kami serahkan keberadaan hidup kami, harapan kami, dan kepastian bagi segala kebaikan hanya ke dalam Engkau sendiri. Kiranya Engkau yang selalu menguatkan iman kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita.